kayak ada suara tangisan perempuan. Saya ada di mana? Suaranya dari sono, no. Kita cek ke sana yuk, Bang. Ayo. Bang, antar saya pulang, Bang. Perasaan tadi kayak ada yang manggil. Hah? Setan tolong! Aduh, pakai segala jatuh lagi. Kok malah saya ditinggal, Bang? Itu dia, Bang. Coba lu tanyain di sono. Ibu? Ibu kenapa? Tolong antar saya pulang, Neng. Memangnya rumah ibu di mana? Buset dah tuh arwah. Kesedot vakum cleaner. Lagi berduaan. Iya tante, kebetulan Satria lagi punya banyak waktu. Ya, karena aku pernah janji sama Bella. Kalau aku punya waktu, aku bakal kabarin dia. Terus Bella ngajakin aku nonton film. Udah lama banget aku gak nonton film. Maaf ya, soalnya jam kerja aku unpredictable. Suka mendadak gitu. Iya pokoknya aku tunggu ya kabarnya. Kalau kamu bisa, aku langsung pesen tiketnya. Iya, aku pasti kabarin kok. Satria jarang meluangkan waktu bahkan untuk dirinya sendiri. Tapi ngelihat hari ini, aku ngerasa kalau Satria bukan Satria yang biasanya. Tapi mudah-mudahan itu hanya pikiran burukku aja. Semoga ini bisa membuat kalian berdua senang. Sebenarnya aku punya satu hadiah sih. Mungkin hadiahnya nggak seberapa, tapi aku tuh selalu ngerasa bersalah karena selama ini nggak punya waktu, nggak bisa menuhin apa yang kalian mau, suka bikin kesel, suka bikin bete. Semoga hadiah yang aku punya saat ini bisa sedikit menghibur kalian. Hah? Hadiah apa itu, Sat? Ya, semoga aja Satria ngelamar kamu ya. Jangan iya lagi. Satria, aku bener-bener nunggu banget waktu yang ini. Aku gak nyangka hari ini adalah waktunya. Aku siap kok Satria buat kamu lamar. Nih, tangan aku, jari-jari aku yang lentik ini juga udah ready kok. Buat kamu pasang cincin lamaran ataupun cincin nikah juga langsung gak apa-apa. Aku udah ready. Deg-degan. Hah? Loh, apaan nih, sekok kertas doang? Ya, kamu buka aja. Hah? Voucher treatment? Ya. Suka gak? Ini voucher treatment di Queen Salon? Oh my god, Tante. Tante, ini sih salon favorit aku. Aku bisa langgarin di sini, Satria. Oh ya? Oh my god, ternyata kamu bener-bener care dan tahu every little things about me. Thank you. Ya biarpun ini bukan lamaran tapi gak apa-apa. Aku suka. Makasih ya, Sat. Kamu emang selalu terbaik banget. Sekalipun buat aku treatment ini gak lebih spesial dibandingkan kamu lamar aku, tapi aku hargain usaha kamu, Sat. Woi, ngapain lu? Lu mati 2 kali? Pakai lompat segala, kagak bisa lu mati 2 kali. Ah. Abang apaan sih? Orang saya itu lagi cari udara segar. Sekalian mau melepas penat, Bang. Abangnya overthinking aja sih, Oviti. Ya mana kagak Oviti. Lu lagunya udah bentang-bentang tangan begini kayak Superman mau terbang.
Bang, saya itu nggak bakalan nyanyain kesempatan kedua saya buat lindungin Satria. Bener. Apalagi dari itu tuh si ceker mercon. Tapi lu jangan lupa, tugas lu yang sebenarnya, lu tuh harus ngelindungin arwah-arwah yang mati penasaran karena tidak mendapatkan keadilan. Ingat. Iya, saya pasti inget lah, Bang. Bang, ngomong-ngomong ya, arwah yang semalam kenapa ya kira-kira? Kok dia tiba-tiba menghilang gitu sih, Bang? Mana ketehe. Saya juga bengong lihatnya. Arwah tahu kesedot. Jangan-jangan itu orang koma. Jadi dia balik lagi masuk ke badannya. Bisjat sih, Bang. Bisjat lu sok bisjat lah lu. Bisjat, bisa jadi. Bukan bijak. Aku juga tahu, gua aja plesetin dikit. Laras! 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 Aku ngerasa keganggu dengan mimpi itu. Gimana mungkin Laras berubah jadi Sekar? Gak cuma itu, gimana bisa cerita Sekar dan Laras nyari sama? Mas Satria, saya dukung kamu kok. Kalau kamu harus kerja profesional. Tapi saya kasih tahu ya yang sebenarnya. Bella yang udah nyimpen rekaman itu secara utuh. Rekaman yang buktiin kalau saya nggak bersalah. Mama sama Bella udah pergi ke salon. Untung aku punya ide itu. Sekarang aku bisa periksa kamarnya Mama dengan bebas. Semoga mereka lama di salon. Tante senang banget dapat kejutan dari Satria ini. Kamu setuju nggak kalau hari ini kita kasih nama kalau hari tunduknya Satria ke Tuan Putri yang bernama Bella Anastasia? Tante tuh lupa ya? Ini semua tuh belum berakhir, Tante. Selama masih ada Sekar di dunia ini, jalan aku tuh belum semulus itu. Malah aku sempat mikir, Tante bakalan berpihak sama Sekar. Oh, enggak dong sayang. Menurut Tante, mantu yang cocok sama Tante ya cuman kamu. Aku nggak akan pernah gantikan Bella dengan perempuan lain. Karena hanya Bella yang layak untuk jadi penembus dendam atas kisah masa laluku. Mas, kenapa sih Mas? Kamu pergi begitu cepat. Mas, aku dan Satria nggak tahu lagi masa depan kita tanpa kamu seperti apa, Mas. Mas. Satria, maafin Mama ya, maafin Mama. Mama jangan nangis, ada Satria kok di sini. Mama nggak sendiri. Satria. Surat pembatalan perjanjian kerjasama. Apa ini ada hubungannya dengan kematiannya Mas Baskara? Jangan-jangan kematiannya Mas Baskara tidak murni karena kecelakaan. Kalau memang iya, aku tidak akan tinggal diam. Wiratama Rinaldi. Ingat ya, aku nggak akan tinggal diam. Aku
Aku akan membalas semua apa yang telah kamu lakuin sama keluargaku. Tante kenapa? Enggak. Tante tuh cuma lagi mikirin gimana cara balas dendam sama orang yang Tante gak suka. Tante tenang aja. Kita ini ada di pihak yang sama. Dan kita mau memikirkan juga orang yang sama. Mbak. Iya Mbak. Saya mau ke Rimbat sekarang, bisa? Oh ya bisa Mbak. Silakan Mbak. Sekar? Heh, ngapain kamu kesini? Dari sekian banyak salon di dunia ini, kenapa harus kamu kesini? Hah? Emangnya ada larangan buat saya kesini? Ya tapi kenapa harus salon ini? Kenapa harus sama-sama kayak kita? Lagian saya juga nggak tahu kalau kamu ada di sini. Oh, jangan bilang kamu dapat voucher gratis dari Satria. Iya. Sekarang mending kamu ngaku deh. Ngaku kalau dapat voucher dari Satria. Saya nggak ngerti deh apa yang Mbak bilang. Saya kesini itu mau perawatan rambut. Jadi maaf banget nih ya, saya nggak ada waktu buat ladenin kalian. Belin banget sih itu jadi orang. Sekar dilawan. Kecil-kecil pedes tuh. Coba aja lu colek. Kalau nggak gerubuk-gerubuk lu kepanasan sakit perut. Nyebelin banget gaya. Kok Tante terima aja sih Tan? Harusnya Tante ikutan ngomong dong. Iya, abis gimana Bel? Tante juga bingung ngomong apa. Ih. Najis nih perempuan bener-bener bibirnya. Sampai menyon-menyon begitu kalau ngomong. Kayak bebek belis. Sebenernya gua apain nih? Gua sentil lah. Biar manyen lu. Tante ngapain sih nyentil aku? Sakit. Nyentil? Enggak, Tante nggak nyentil kamu lagi. Ngapain sih Tante nyentil kamu? Ih, Aduh, udah Tante dulu aja deh treatmentnya. ya. Itu duluan ya Bel? Iya. Hampir gua sentil juga. Aku kerjain aja nih orang. Biar tau rasa. Biar kepanasan kamu. Rontok tuh semua rambut kamu. Loh, kok keluar sih air panasnya? Lu mau jahil kan? Udah kepikiran sama gua sih. Kagak bakal nyala. Nyala. Rasain lu, syukurin lu. Gak ada apa-apa. Tadi saya nggak dengar soalnya lagi dengerin musik. Ya bagus lah kalau lu kagak denger apa-apa. Terusin deh lu cuci-cuci. Cuma gua ngobrol sama lu juga kagak dengerin. Aduh, bener-bener nyebelin. Pas ini semua terjadi sama aku. Panas banget mukanya. Bella, muka kamu kenapa? Tante, tadi tuh aku lagi mau ngerjain si Sekar. Kamu mau nyiram muka di PR kan? Tapi malah kena ke aku. ya ampun, buru-buru diobatin pakai salep biar nggak rusak mukanya ya. Ini semua gara-gara Sekar. Aku mau balas dendam sama Sekar, Tante. Bel, Kenapa mendadak rusak gini ya hair dryernya? Mbak, Ya Mbak. tolong cariin saya capture lain karena rambut saya lepek lagi. Mau dibenerin. Sekarang. Sebentar ya Mbak.
Kali ini kamu gak akan lolos sekarang. Mbak mau dikeringin ya rambutnya? Iya, tolong dong, ini soalnya lepek. Oke, ya siap. Tolong di styling ulang. Oke, siap. Gue pengen tahu nih. Nih, ceker mercon kalau pakai reaktor ini nih. Rapi ya, Mbak? Ya. Gua demen deh, rambut kayak ombak pecah begitu. Ini pasti kerjaan Bang Jali. Papa. Aku gak nyangka selama ini Mama masih nyimpan fotonya Papa. Kalau Papa tahu dia pasti senang. Dia pasti bangga. Ternyata seberarti itu dia. Aku kangen sama Papa. Ini kan dokumen lama. Apa alasan Mama nyimpan dokumen ini? Apa ada urusannya sama Papa? Halo, Bayu. Dan ada kasus penting yang harus komandan tangani sekarang. Baik, saya segera ke sana. Tunggu saya di sana ya. Ingat ya, saya akan tuntut salon kalian. Bu, kami minta maaf Bu, semua di luar kendali kami Bu. Alasan kalian semua. Kenapa rambut Bella bisa sampai kayak gitu ya? Apa itu ulah Sekar? Kapan dia keluar dari salon juga? Berarti emang Sekar yang udah lakuin semua ini ke Bella. Ingat ya, saya bisa aja sih nggak lapor polisi. Tapi saya mau viralin salon ini. Kami minta maaf Bu, tolong jangan viralin kami Bu. Kami akan kasih gift voucher gratis perawatan untuk ibu di sini. Enggak, udah sana pergi. Udah sana pergi. Lagian kalian ceroboh sekali ya. Pergi. Kerja nggak becus. Bel, telepon kamu bunyi tuh. Aduh, apa lagi sih? Maaf Bu Bella, ini ada masalah besar di yayasan untuk acara amal makan gratis di sore nanti. Ya ampun, masalah gitu aja nggak bisa handle, harus saya juga yang turun tangan. Maaf Bu, kami juga bingung harus pesan kemana dalam jumlah besar. Karena pihak catering tiba-tiba membatalkan pesanan kita secara sepihak. Yaudah. Nanti saya kesana. Ada apa, Bel? Tante, aku bisa nggak ya pesan catering di restoran Tante? Soalnya yang biasa langganan sama aku nggak bisa nih, dia cancel mendadak. Aduh, gimana ya, Bel? Jadi gini loh, masalahnya tuh di restoran Tante itu lagi banyak pesanan wedding loh. Tante takut nggak keburu, kamu dadakan sih masalahnya. Urgent nih, Tante. Atau gini, Tante punya kenalan namanya Aminah Catering. Kamu pesan sama dia aja ya. Nih, Tante kasih nomor kontaknya. Boleh. Oke. Kirim ke aku, Tan. Ini bahan-bahan tolong kamu taruh freezer semua dong. Masa di luar kayak gini sih bisa hancur bahan-bahan. Iya, Mbak. Kamu juga, ini tuh kelamaan masa sayurnya kalau kayak gini terus gasnya bisa cepet habis. Aduh, ayo cepetan. Ini mau dibawa kemana bahan-bahannya? Mau dibuang, Mbak? Dibuang? Nggak ada. Balikin sekarang semua sayuran ini.
Soalnya kata ibu Mbak, kalau misalkan sayur-sayuran ini busuk, itu harus dibuang Mbak, karena bisa merusak kualitas catering kita Mbak, katanya Mbak. Ya itu kan kata ibu saya, bukan kata saya. Sekarang yang harus kamu dengerin itu adalah kata saya. Berlaku juga buat yang lain. Gak boleh ada bahan-bahan yang tersisa sedikit pun. Pakai semuanya. Iya Mbak. Terus cara balikin. Nomor gak dikenal. Siapa sih? Halo. Dan catering Amina, ada yang bisa dibantu? Halo, saya dengan Bella, saya mau order catering untuk hari ini, bisa? Oh, bisa Bu, bisa banget. Tapi mohon maaf ya, untuk harganya kita agak sedikit lebih tinggi karena kan pesannya on the spot. Oh, nggak masalah. Saya dapat rekomendasi ini dari Tante Astari, jadi tolong langsung dibuatkan aja, nanti saya tinggal transfer, ya. Oke, baik, ditunggu transfernya ya. Oke, makasih. Ayo semuanya cepetan. Jangan pakai lama, hari ini kita bakal dapat proyek besar dan harus diantarin siang ini. Tapi kan Mbak, bahan makanannya belum dibeli. Ya pakai semua bahan-bahan makanan yang ada di gudang kemarin dong. Mana sih gitu aja pakai nanya. Iya Mbak. Aneh ya, masa sayuran busuk disuruh disimpan? Sejak Bu Aminah sakit dan gak pernah keluar kamar, ini catering jadi acak-acakan semenjak dipegang sama anaknya. Iya, bener banget. Beda banget prinsipnya sama Bu Aminah yang mengutamakan bahan makanan. Aduh, mana sih taksinya? Lama banget. Astari? Kamu Astari kan? Ntar dulu. Maaf. Emangnya kita saling kenal ya? Ya ampun, sombong banget pakai pura-pura nggak kenal. Astari, dulu kamu itu juga bukan siapa-siapa. Ingat, dulu kamu itu ya cuma karyawan gaji UMR di perusahaan Tata Boga. Pantesan aja ya, dulu getol banget deketin Pak Baskara. Biar apa coba? Biar bisa dinikahin kan? Makanya bisa hidup mewah kayak sekarang. Waduh. Kalau ngomong jangan sembarangan ya. Lagi juga suka-suka saya. Mau mencari jalan hidup seperti apa kek? Yang jelas itu bukan pelakor. Lah, emang bener kok kenyataannya. Astari, kalau bukan karena Pak Baskara ya, aduh mana bisa kamu hidup kayak sekarang begini, mewah kayak begini. Jangan sombong Astari, ingat. Dulu kamu itu juga tinggalnya cuma di kos-kosan. Buat makan aja susah. Cukup! Apa sih? Gak usah ungkit-ungkit masa lalu saya. Waduh, saya sumpahin ya, biar kamu jatuh miskin lagi. Apaan sih? Gak jelas banget. Ini mana sih taksi online ini lama banget. Kan gara-gara kelamaan, jadi ketemu deh sama perempuan gak jelas membawa sial. Awas ya. Jadi Bu Astari pernah hidup miskin. Mudah-mudahan Sekar nggak dengar ucapan orang tadi. Apa? Gua heran sama tuh malampir tuh. Kalau dulu dia miskin, kenapa belagu amat? Kagak mau punya mantu kayak lu. Jangan sombong Astari, ingat. Dulu kamu itu juga tinggalnya cuma di kos-kosan. Buat makan aja susah. Cukup! Apa sih? Gak usah ungkit-ungkit masa lalu saya. Sekar, titip dulu ya, aku mau ngecek pasien di sana. Ya. Bang. Kenapa? Emang ada tahu orang kayak gitu? Yang jadiin kemiskinan itu sebuah trauma. Makanya dia nggak pengen kayak gitu lagi. Ya, kalau dapat menantu kayak Bella, yang emang udah kaya dari lahir, makanya dia ngerasa hidupnya tuh bakal tenang, aman. Kenapa lu kagak ngikutin jejaknya tuh ibunya si Satria? Kawin sama sultan yang tajir melintir. Wah, mantap. Jadi saingan lu sama si Bella. Ngapain? Biar dia kesel sama lu. Gua kan demen ngeliat dia kesel. Sekar, ada kondisi darurat sekarang.
Ada apa? Ada korban keracunan di acara Yayasan Amal Bina Kasih. Yayasan Bina Kasih? Itu kan yayasan punya keluarganya Bella. Ayo. Iya, ya. Ya, ditinggal lagi deh gua. Ada apa ini? Ini Mbak nggak tahu Mbak. Tiba-tiba setelah terima makanan dari catering semuanya pada muntah dan keracunan. Kok bisa sih? Hei, ngapain kamu sini? Mbak, maaf ya. Sekarang waktunya nggak tepat. Saya harus mengutamakan pasien dulu. Permisi. Suster, tolong tanganin dulu ini ya. Baik, Dok. Sus, tolongin Sus, anak saya Sus. Dokter, tolong anak saya, Dok. Coba lihat. Muntah, Dok. Suster, kalau sudah sebelah sana, yang sebelah sini ya, Suster. Baik, Dok. Yuk. Ya. Gejalanya hampir semua sama. Saya curiga kalau ini keracunan makanan massal. Suster Sekar, apa mereka ini korban yang diduga keracunan massal? Karena aku dapat laporan dari salah satu orang tua korban. Iya Mas Satria, mereka semua ini korban keracunan makanan di acara makan gratisnya Yayasan Bina Kasih. Yayasan Bina Kasih? Itu yayasan milik keluarganya Bella. Ibu, sekali lagi saya mau minta maaf ya atas semua kejadian ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya janji saya akan bertanggung jawab atas semua pengobatan pasien. Oke, tapi kami tetap minta kasus ini diusut sampai tuntas. Ya, permisi. Bella, sebenarnya ada apa sih Bella? Iya Mbak. Kok bisa ya anak-anak keracunan massal seperti itu di acara amal? Bel, atau kamu sengaja ya ngadain makan gratis, tapi kamu pakai makanan yang nggak layak? Satria, kamu apa-apaan sih? Kamu jadi nyalain aku? Oh, atau kamu nyalain aku gara-gara perempuan ini? Jadi kamu ikut-ikutan gitu nyalain aku? Satria, asal kamu tahu ya, aku ini bayar ke pihak catering nggak gratis, Satria. Harusnya kalau kamu mau nyalain itu bukan aku, tapi pihak cateringnya. Ngapain kamu nyalain aku segala? Lagian aku juga direkomendasi sama mama kamu kok. Yaudah sekarang gini aja, kasih ke aku alamatnya. Aku bakal selidikin sendiri. Aku juga mau ke sana, kita bareng aja, yuk. Saya juga ikut ya Mas, soalnya sebagai perawat dari rumah sakit, saya pasti bisa bedain makanan itu layak atau tidak. Ngapain ikut segala? Emangnya kamu ahli gizi? Pengen ngecek makanan segala? Minimal ngaca. Orang cuma suster. Saya emang cuma suster Mbak. Tapi karena saya suster, saya perlu tahu masalah apa yang dialami sama pasien saya. Jadi saya tahu tindakan apa yang harus saya lakuin. Lagian saya juga bisa kok jalan sendiri. Permisi. Sekar. Satria, ingat ya janji kamu. Tenang Sekar, tenang. Ingat kata Bang Jali, masa iya kamu biarin Satria tua sendirian? Please dong, jangan sama Bella tapi. Permisi, ada yang bisa saya bantu? Oh, perkenalkan, saya Naya, anak pemilik dari catering Aminah. Jadi ini, pemilik catering yang udah bawa bencana ke yayasan saya, iya? Asal kamu tahu ya, saya udah bayar mahal tau nggak? Tapi apa? Anak-anak yayasan saya keracunan semua, saya minta kamu tanggung jawab. Bel,
Kenapa sih harus mencak-mencak marah-marah pakai nada tinggi kayak gitu? Kita datang ke sini bisa ngomong baik-baik kok. Ya ampun Mbak, Mas. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Saya benar-benar kaget dengan kejadian ini karena nggak pernah sebelumnya ada case seperti ini. Atau gini aja Mbak Naya, saya izin untuk ketemu sama Ibu Aminahnya langsung ya. Saya perlu bicara sama Ibu Aminah. Maaf, nggak bisa Mas. Karena ibu saya sedang sakit parah. Sakit parah? Makanya adanya saya di sini untuk menggantikan ibu saya untuk sementara. Atau kami izin untuk periksa bahan-bahan dan makanannya? Boleh Mas, boleh banget. Karena saya jamin semua bahan-bahan makanan yang ada di sini sangat aman untuk dikonsumsi. Silakan Mas cek ya. Permisi. Apain sih kesini segala? Maaf ya Mbak, saya baru sampai. Saya dari rumah sakit Mbak. Saya boleh nggak bawa beberapa bahan di sini untuk dicek? Oh, boleh Mbak, boleh banget. Silahkan Mbak pilih bahan-bahannya biar saya ambilin wadahnya dulu. Makasih Mbak. Aku campur aja sih, so tau banget. Satria, aku mohon banget kamu bantuin aku ya Satria buat usut kasus ini. Aku juga mau tuntut tuh tempat cateringnya. Soalnya gara-gara dia, nama baik aku, keluarga aku, dan juga yayasan aku tuh jadi rusak. Aku gak mau. Ya, kamu udah kamu baik banget. Makasih ya Satria, kamu baik banget. Bebek. Apaan? Sekarang. Mau kemana? Dasar ceker mercon nih. Gangguin besti gua. Lu rasain nih, gua gangguin lu nih. Iya. Bel, rambut kamu kenapa Bel? Syal, aku mana sih? Wah, kok bisa terbang gitu sih? Ih, kamu mau ketahuin aku sih Satria? Lucu soalnya. Kayak singa. Dengar kalian semua. Jangan sampai ada satu mulut dari kalian di sini yang ember di luaran. Karena saya nggak akan segan-segan untuk pecat kalian semua. Bahkan, saya bisa aja tuntut kalian semua atas pencemaran nama baik catering ibu saya. Paham semuanya? Iya Mbak, kami nggak akan bilang siapa-siapa Mbak. Bener Mbak, kami akan jaga mulut. Bagus. Jangan sampai keluarga kalian terkena imbas karena ulah kalian. Saya nggak main-main di sini. Ngerti semuanya? Iya Mbak. Sekarang semuanya balik kerja. Ayo cepetan. Untung aja aku pinter. Hari ini pas banget memang jadwal belanja barang-barang baru. Jadi mereka juga nggak akan tahu kalau aku memakai sisa stok gudang yang aku pakai buat catering yayasan itu. Yang bener dong. Halo, dengan catering Bu Aminah, ada yang bisa dibantu? Apa? Proyek makan gratis? Oh, baik Pak, saya bisa kerjakan semuanya. Nanti saya akan persiapkan ya. Yes, proyek besar lagi. Sejak aku yang pegang kendali, catering ini malah semakin naik daun. Ibu pasti bangga kan dengan Naya yang sekarang? Karena Naya
sekarang sudah bisa mendapatkan proyek yang sangat besar. Coba kalau ibu nggak pernah ngarang aku. Padahal niatnya itu baik loh Bu. Supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar seperti sekarang. Astagfirullahaladzim, kenapa barang busuk dan kadaluarsa masih ada di tempat ini? Astagfirullah. Ibu, ngapain ibu ada di sini? Ayah, jadi selama ibu sakit, ini yang kamu kerjakan. Kamu pakai barang kadaluarsa dan busuk ini untuk catering kita ya? Tega kamu yang ngeracunin orang-orang. Halah, udah lah Bu, gak usah lebay. Ini kenapa sih? Yang makan juga biasa aja, kok gak ada apa-apa? Yang penting kan kalian puas, kita juga dapat keuntungan lebih kok. Astagfirullahaladzim. Enggak. Ibu gak bisa tinggal diam. Ibu akan kasih tahu, biar semua orang tahu kalau semua ini penyebabnya catering kita. Biar semua orang tahu, biar semuanya tidak berlanjut. Ibu nggak bisa. Bu, ibu apa-apaan sih? Bu, ibu. Ah! Makanya aku kasih tahu sama ibu, jangan coba-coba ibu berani kasih tahu keluaran. Dengar itu, Bu. Ibu. Dengan ini, aku yakin gak akan ada satu orang yang curiga dari bau busuk yang ada di tubuh ibu. Jadi orang gak akan tahu kalau ibu ini sudah mati. Ibu bobo aja yang cantik di sini ya. Ibu. Nggak mungkin. Mana mungkin tuh suara ibu. Aku cuma kecapean aja, butuh istirahat. Perasaan tadi aku udah tutup rapat-rapat pintunya. Apa ya angin? Tapi mana mungkin angin masuk sini?
Perasaan tadi udah ditutup deh. Ibu? Nggak mungkin. Nggak mungkin ibu masih hidup. Ibu udah meninggal. Suara apa itu? Perasaan gak ada orang di dapur. Semuanya kan udah pada pulang. Apa ya ibu? Gak mungkin. Bener ya, gara-gara catering gak becus itu, aku jadi ngeluarin banyak uang. Bel, Satria, kamu ngapain di sini? aku mau nanya sama kamu soal catering Ibu Aminah. Mereka udah hubungin kamu? Atau mungkin kamu udah dapat bukti baru? Kalau aku lihat sih kayaknya yang bermasalah tuh minumannya, cuman pas aku cek expired date-nya itu masih jauh, Sat. Bener-bener, ini semua tuh gara-gara cateringnya Bu Aminah, tau gak? Sat, pokoknya aku mau kamu usut kasus ini ya. Penjarain pokoknya. Nggak semudah itu untuk penjarain orang, Bel. Kita harus punya bukti yang kuat. Dan di satu sisi aku juga masih nunggu hasil uji labnya. Karena di situ kita bisa tahu mereka ini keracunan bener karena makanan catering itu atau bukan. Ya udah pokoknya tapi aku nggak mau tahu ya. Kamu harus usut kasus ini sampai selesai. Kamu ngeliat aku udah tanggung jawab, Satria. Aku udah bayarin semuanya nih pasien yang keracunan. Aku udah bayarin juga biaya rumah sakitnya semuanya. Aku udah tanggung jawab. Jadi aku mau pelakunya itu masuk penjara. Please kamu usut kasusnya, ya? Aku usahain yang terbaik. Halo, Jovi? Gimana? Oh ya? Oke. Saya kesana sekarang. Bel, aku harus buru-buru ke rumah sakit. Ada kasus keracunan makanan lagi. Dan kali ini korbannya anak sekolahan. Aku duluan ya. Satria! Ih, bener-bener ya. Susah banget lo berduaan sama dia. Susahnya bener-bener minta ampun. Wah! Ya Allah, anakku. Sabar ya, Bu. Kenapa, Nina? Kenapa nih, Bu? Kasih makan apa ini? Sekar, aku dapat laporan dari Jovi soal kasus keracunan di sekolahan. Aku mau tahu, apakah vendor cateringnya sama seperti yang di Yayasan Bella? Saya belum tahu pasti, Mas. Nah, itu di sana ada pihak sekolah. Mas Satria tanyain langsung aja ya. Ibu tenang dulu ya. Nanti pasti saya tangani kok, Bu. Sus, bagaimana keadaan murid saya, Sus? Sekarang sudah cukup membaik, Bu. Permisi. Apa Anda salah satu dari pihak sekolah? Iya benar, Pak. Saya butuh keterangan dari Anda. Bagaimana ceritanya sampai anak-anak ini bisa keracunan makanan? Kami mengadakan makan siang di sekolah. Beberapa menit setelah selesai makan, anak-anak mengeluh, kepalanya pusing dan mual. Anda tahu dari mana asal muasal makanannya? Kami pesan catering dari Bu Aminah, Pak. Astari, kalau bukan karena Pak Baskara ya, aduh mana bisa kamu hidup kayak sekarang begini, mewah kayak begini.
makan aja susah. Cukup! Selama ini Satria tuh nggak pernah tahu tentang masa lalu mamahnya. Yang Satria tahu, mamahnya sama papanya tuh hidup nyaman tanpa kekurangan. Aduh, ini gimana nih? Ini gimana kalau seandainya Sekar cerita sama Satria tentang masa lalu aku? Pasti Satria marah. Pasti dia kecewa. Pasti disangkanya mama itu ngebohongin dia selama ini. Aduh. Aku harus ingetin dan cegah Sekar untuk tidak cerita sama Satria. Jangan sampai rahasia yang aku tutupin selama ini Satria tahu. Sekar. Satria. Aku minta tolong sama kamu ya. Kalau hasil labnya udah keluar, tolong kabarin. Aku butuh hasil lab itu untuk penyelidikan. Aku sekarang mau ke rumah Ibu Aminah untuk minta keterangan. Mas, saya boleh ikut nggak? Soalnya saya juga penasaran, Mas. Bahan makanan apa yang mereka pakai kok bisa sampai terjadi keracunan kayak gini? Jangan, Sekar. Kamu gak usah ikut. Ini urusan kepolisian. Tapi, Mas... Aku sengaja ngomong kayak gini supaya kamu gak gegabah. Please. Ya udah deh. Saya nggak mau ganggu. Aku pergi dulu ya. Halin, kebetulan ini aku udah rapihin obat-obatan punyanya anak-anak sekolah yang keracunan itu. Bisa tolong kamu terusin nggak? Soalnya aku mau pergi buru-buru. Baik, Susi. Makasih ya, Lin. Pada kemana sih? Sepi banget. Pada kemana sih lagian? Sinta? Novi? Kenapa gak ada orang kayak gini? Coba dapur. Aduh. Maaf mbak, Kalian semuanya dari mana aja sih? Kenapa dapur bisa kosong kayak gini? habis dari gudang mbak, saya ngecek bumbu dapur yang halus buat ayam ungkep mbak. Soalnya bumbunya sudah bau dan berjamur. Dan saya juga sekalian mau minta uang mbak buat beli bumbu dapur mbak. Minyak goreng juga habis, Mbak. Nggak mungkin kan kita goreng ayam pakai minyak jelantah. Ya pakai bahan seadanya aja dong, pakai yang ada. Tapi gimana Mbak kalau nanti anak-anak keracunan lagi? Nanti kami lagi yang disalahin. Kalau kalian semua tutup mulut, ini semua nggak akan kedengeran keluar. Saya takut Mbak, saya takut dosa. Kalau kamu takut dosa, berarti kamu emang nggak pantas kerja di sini. Sekarang juga kamu saya pecat dari sini, kamu pergi dari sini. Saya nggak butuh karyawan kayak kamu. Pergi! Mbak, kenapa Mbak? Saya baru aja dipecat sama Mbak Naya, anaknya Bu Aminah Mbak. Padahal saya selama ini karyawan kepercayaan Bu Aminah. Terus Bu Aminahnya ada di mana Mbak sekarang? Bu Aminah sakit. Sejak itu Mbak Naya yang ambil alih catering itu. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Iya, ada apa ya? Saya kesini mau ketemu sama Bu Aminah, Mbak. Saya bisa ketemu sebentar nggak sama Bu Aminah? Nggak bisa. Ibu saya itu sedang sakit parah, nggak bisa diganggu. Mendingan kamu pergi dari sini. Sekar, kamu kenapa nekat datang ke sini? Saudari Naya, perkenalkan, saya Ibda Satria Mahendra, Kanit Reserse Kriminal. Menurut laporan yang masuk ke kami, banyak korban keracunan makanan di sekolah Harapan Masa.
Dan penyebabnya adalah catering dari Ibu Aminah. Saya datang ke sini untuk bertemu dengan yang bersangkutan. Ibu saya itu lagi sakit. Tolong dong, kalian jangan ganggu ibu saya, bisa nggak sih? Tolong kerjasamanya. Saya hanya butuh waktu sebentar. Jangan mengganggu proses penyidikan polisi. Tapi janji ya, cuma bentar aja. Saya nggak mau dengan kedatangan kalian itu malah memperburuk keadaan ibu saya. Saya janji hanya sebentar. Saya hanya ingin melihat Ibu Aminah. Baik. Ini ibu saya. Dia sedang tertidur lelap karena habis minum obat. Sekarang kalian percaya kan? Kalau ibu saya tuh benar-benar lagi sakit parah. Mbak, ini ruangannya pengap banget. Dan gak ada sirkulasi udara. Gak bagus mbak untuk orang yang lagi sakit. Itu adalah permintaan ibu saya, Mbak. Ibu saya ingin seluruh tirai dan jendela di rumah ini ditutup. Tolong jangan masuk. Saya nggak mau ibu saya terganggu. Tolong kamu hargai saya dan ibu saya ya. Saya cuma mau periksa doang. Karena saya juga mau bertanya. Apa Ibu Aminah emang suka wangian dupa kayak gini? Itu adalah permintaan ibu saya. Ibu saya sangat suka sekali dengan wangi-wangian. Dia meminta agar seluruh rumah ini selalu wangi setiap sudutnya. Katanya dengan wangi-wangian dia menjadi lebih rileks. Kenapa dingin sekali di sini? Siapa ya yang datang? Sekar. 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 Pak Satria. Silakan Anda pergi dari sini. Sudah cukup kan melihat ibu saya? Masih banyak urusan lain yang harus saya urus. Baik. Tapi tolong kerjasamanya jika suatu saat nanti polisi datang ke sini untuk minta keterangan lebih lanjut. Baik, Pak. Saya akan sangat kooperatif. Karena saya yakin catering ibu saya ini adalah catering yang sangat higienis dan selalu memberikan yang terbaik pada pelanggan. Coba Bapak cari tahu dahulu. Karena saya yakin pasti ini semua ada yang menyabotase ketika memberi makan anak-anak di sekolah. Bapak tunggu sebentar ya. Ini Pak, ini adalah makanan yang dimasak untuk anak-anak di sekolah. Bapak boleh cek sendiri apakah makanan ini beracun atau tidak. Ya. Saya akan bawa makanan ini untuk diperiksa lebih lanjut. Terima kasih. Untung aja aku udah antisipasi buat nyiapin makanan baru dengan bahan-bahan yang fresh. Aku harus main lebih cantik lagi sekarang. Jangan sampai polisi bisa buktikan kalau catering aku ini bermasalah. Aku harus putar otak biar dapat untung lebih banyak lagi dengan modal minim. Saya Suster Sekar, Bu. Perawat di Rumah Sakit Citra Medika Tama, di mana anak-anak sekarang lagi dirawat. Apa ada kabar dari murid-murid saya, Suster? Bagaimana keadaannya, Suster? Sekarang murid-murid lagi ditangani sama dokter, Bu. Semoga aja keadaannya cepat membaik ya. Bu, saya ada mau tanya beberapa hal, apa boleh? Iya, boleh. Jadi saya akan membantu pihak sekolah untuk mendapatkan keadilan dari kasus ini. Polisi juga sekarang lagi menyelidiki, Bu. Nah, saya mau tanya, gimana kondisi makanan tersebut waktu sampai ke sekolah, Bu? Dari tampilannya bagus, bersih, dan anak-anak juga suka, Suster. Tapi ada juga yang bilang agak sedikit bau. Padahal kami sudah meminta sampel sebelumnya, dan saya yang mencicipi baik-baik saja. Apa sampel makanannya masih ada? Ada, Sus. Saya boleh minta nggak, Bu, sampel makanannya? Boleh, Sus. Sebentar ya. Ini, Sus, silahkan bawa saja.
Saya minta tolong bantu kami mendapatkan keadilan. Kami sudah membayar mahal untuk memberi makan sehat untuk anak-anak di sekolah. Tapi malah anak-anak keracunan. Iya, Bu. Saya akan bantu ya. Terima kasih ya. Sama-sama, Bu. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu. Terima kasih banyak. Lapor, Dan. Ya. Ini hasil lab sudah keluar. Tentang masalah di sekolah dalam naungan Yayasan Ibu Bella. Ternyata masalahnya adalah ada kandungan dalam makanan itu. Dan kandungannya itu membuat anak-anak keracunan, Dan. Ya. Makasih laporannya. Siap, Dan. Mas Satria. Sekar. Saya mau bicara. Silakan duduk. Kamu mau bahas soal apa? Saya mau bicara soal korban keracunan makanan di sekolah, Mas. Ini saya bawa uji labnya. Dan saya juga bawa saksi. Saksi yang akan buktiin kalau tindakan yang dilakukan sama Naya itu tidak benar, Mas. Ke makanan yang diantarkan ke anak-anak. Namanya Rina. Dia mantan pegawainya Naya. Begini, Sus. Di lambung saudara saya ini ada bakteri yang bikin dia muntah-muntah. Sebelum catering ini dipegang sama anaknya Bu Aminah, semua baik-baik aja. Dia juga karyawan terbaiknya Bu Aminah. Dulu, Rina ini karyawan kesayangannya Bu Aminah. Tapi malah dipecat sama anaknya Bu Aminah. Coba cerita sama saya ya, Mbak. Soalnya ini udah menyangkut banyak nyawa, Mbak. Banyak korban akibat makanan cateringnya Bu Aminah. Bisa dibawa ke sini? Saya panggilin ya, Mas. Mbak Rina. Mbak. Silakan duduk, Mbak. Dengan Mbak Rina. Apa benar kamu adalah mantan karyawan dari Ibu Aminah? Benar, Pak. Oke, sekarang apa yang kamu ketahui? Mbak, tolong jawab yang jujur ya. Karena kalau Mbak nggak jujur, nanti makin banyak korban lainnya. Ingat ya Mbak, kalau kita nutupin kejahatan seseorang, itu sama aja loh, kita ngelakuin tindakan kejahatan itu juga. Baik, Pak, saya akan ngomong. Ya, silakan. Sejak Bu Aminah sakit, catering diambil alih oleh Mbak Naya. Semua makanan untuk sekolah dihandle Mbak Naya. Saya juga bingung. Semenjak Bu Aminah sakit dan nggak pernah keluar kamar, tapi yang membuat kami sangat tertekan ketika Mbak Naya sudah melakukan kecurangan, kami dipaksa memberikan bahan-bahan makanan yang sudah kadaluarsa, dan kami pun diancam jika membuka mulut. Ada unsur pemaksaan? Iya. Oke. Saya terima kesaksiannya. Saya akan buat surat penangkapan untuk saudari Naya. Dan juga saya akan memanggil Ibu Aminah untuk dimintai keterangan. Apa ada arwah ya di sini? Ibu? Ibu kenapa ada di sini? Di rumahku. Tapi kenapa nasibku jadi begini? Bu, Ibu jangan nangis ya. Ibu bisa cerita sama saya. Apa yang terjadi sama Ibu?
Makanan yang udah basi ini aku kasih formalin aja biar nggak busuk dan bisa dimakan lagi. Dengan ini semoga bisa aman dan nggak ada yang keracunan. Kayak ada orang lewat. Tapi tadi kayak ada orang lewat. Kenapa tutup panci gerak-gerak? Aku pasti salah lihat. Nggak mungkin aku lihat ibu. Aku harus ngelakuin sesuatu. Aku nggak mau diketayangin sama hantunya ibu. Aku nggak mau. Akhirnya jadi juga kuburan buat ibu. Supaya ibu tuh nggak bisa gangguin aku lagi. Nggak mungkin. Ibu udah mati. Pergi kamu dari sini. Pergi. Anak macam apa kamu? Nggak peduli. Pergi kamu dari sini. Pergi. Kamu pantas mendapat balasan yang pedih, Naya. Bu Aminah, jangan lakukan itu, Bu. Dia anak ibu. Dia darah daging ibu. Dia bukan anakku lagi. Tidak ada anak yang sekeji dia. Dia pantas mati. Dia pantas mati. Dia pantas mati. Aku harus tolong Naya. Tapi aku nggak bisa. Aku harus panggil Bang Jali sekarang. Bang Jali! Kenapa pintunya kebuka ya? Harusnya kan dikunci. Lebih baik aku langsung masuk. Permisi. Naya. Bu Aminah. Permisi. Suara apa itu? Bu Aminah. Bawa apa ini? Bu Aminah. Jangan-jangan. Astaga.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata Bu Aminah udah meninggal. Bang Jali! Tolong! 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 Naya! Tolong saya, siapa Astagfirullahaladzim. pun tolong! Naya, tenang. Tolong! Tolong! Biar saya bantu. Tolong keluar dari Tenang. sini! Tolongin saya! Kamu emang orang baik, Satria. Kamu punya jiwa pahlawan. Kamu selalu menolong siapapun, tak peduli siapa mereka. Naya pegang saya. Naya. Makasih ya, kamu udah selamatin saya. Naya, saya kesini bukan dengan tangan kosong. Saya bawa surat perintah penangkapan kamu. Karena kamu terbukti sudah melakukan tindak kejahatan berupa pembuatan makanan kadaluarsa yang membuat banyak anak keracunan. Enggak, saya nggak mau, saya nggak salah. Kamu boleh nggak ngerasa ngelakuin itu. Tapi uji lab sudah membuktikan. Dan satu hal lagi. Kamu diduga ibu kandung kamu sendiri, Ibu Aminah. Enggak, saya nggak pernah ngelakuin itu semua. Saya nggak salah, bukan saya orangnya. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak salah, saya nggak mau dibawa ke kantor polisi. Maaf, saya tetap harus bawa kamu. Ikut saya ke kantor. Enggak, tolong saya nggak salah. Saya nggak salah. Kamu bisa jelasin semuanya di kantor polisi. Tolong saya nggak salah. Bu Aminah, sekarang Ibu sudah bisa tenang ya. Ibu sudah mendapatkan keadilan. Terima kasih. Mas Satria, ini ya Mas, hasil otopsinya Bu Aminah. Hasilnya ada pendarahan di kepala Mas, dan Bu Aminah udah 1 minggu meninggal. Aku tuh bingung ya. Kok bisa ada anak kandung setega ini ke ibu kandungnya sendiri? Bagi aku pribadi, kejahatan yang Naya lakukan sangat keterlaluan. Sangat berat. Dan ini berpotensi untuk kena pasal berlapis. Padahal aku ingat, Mama pernah bilang kalau Ibu Aminah orangnya baik. Orangnya jujur, dan dia mengutamakan kebersihan. Tapi kasihan banget ya. Karena keserakahan anaknya, dia harus nanggung ini semua. Saya prihatin banget sama kejadian ini Mas. Ya inilah kehidupan. Kadang keserakahan itu bikin kita jadi lupa diri. Bahkan bikin kita jadi gelap mata. Ya semoga aja nggak ada lagi ya Mas kejahatan kayak gini. Aku juga berharap kayak gitu. Sekarang ngomong-ngomong, aku mau tanya sama kamu. Kenapa kamu suka banget ikut penyelidikan kejahatan? Loh, saya cuma mau bantuin kamu kok. Ya aku gak mau sekarang. Aku gak mau kamu ikut campur terlalu dalam di setiap penyelidikan kasus-kasus yang aku pegang. Ya kan saya cuma mau bantuin kamu. Sekar, aku ini polisi. Ini pekerjaan aku. Aku bisa melakukan semuanya sendiri tanpa bantuan kamu. Karena aku gak mau kalau... Ya udah, kalau nggak mau dibantuin, saya masih bisa kok bantuin yang lain. Permisi. Sekar, aku belum selesai ngomong. Maksudnya aku gak mau kamu bantuin supaya kamu gak kenapa-napa. Aku gak mau ada hal buruk terjadi sama kamu. Gak didengar kan? Jovi, gimana? Dan sepertinya ini adalah darah korban yang sudah mengering dan sepertinya ini adalah TKP, tempat pelaku menghabisi korban. Mbak, saya mau tahu siapa saja yang punya akses untuk masuk ke dalam gudang penyimpanan ini. Kami semua nggak ada yang berani masuk ke ruangan ini, Pak. Kecuali Mbak Naya.
Karena kalau sampai Mbak Naya tahu, kami pasti dipecat. Kemungkinan besar adalah Naya pelakunya. Karena menurut pengakuan karyawan, hanya Naya yang bisa masuk ke sini. Dan akses hanya milik Naya. Mbak yakin gak ada orang lain yang bisa masuk? Saya. Lapor Dan, saya menemukan HP ini di dapur. Sepertinya ini HP korban yang dipakai pelaku untuk melancarkan aksinya. Iya, itu betul, HP Bu Aminah. Jovi, periksa isinya. Siap, Dan. Ibu akan kasih tahu, biar semua orang tahu. Semua ini penyebabnya adalah catering kita, nak. Tante, aku mau komplain sama Tante gara-gara Tante rekomendasiin aku catering abal-abal. Aku jadi harus tanggung jawab, tau gak Tante? Orang-orang pada keracunan. Bel, Tante minta maaf ya sama kamu. Tante juga nggak tahu ternyata catering Aminah itu udah nggak dipegang sama ibunya, tapi sama anaknya. Bahkan juga Tante baru dengar kabarnya kalau si Aminahnya itu ibunya di anaknya ya. Masa sih, Tan? Serem banget. Kok ada sih orang yang kayak gitu? Jahat banget. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya, Tan. Aku mau komplain ke salon karena salonnya benar-benar gak becus banget take rambut aku. Ya, oke Bel. Hati-hati kamu ya. Ya udah, ya. Dulu ya, Tan. Bye. Bye. Naya, tolong kamu jawab pertanyaan saya. Jawab dengan jujur. Jangan malah diem kayak gini aja. Saya butuh keterangan dari kamu. Kalau kamu terus-menerus diam kayak gini, untuk kamu ketahui, ini hanya akan memperberat hukuman kamu. Naya, tolong kooperatif. Permisi, Dan. Maaf mengganggu. Ini ada makan siang buat komandan. Silakan, Dan. Makasih, Pak. Siap, Dan. Atau gini aja, saya kasih kesempatan kamu untuk istirahat ya. Saya udah siapin makanan buat kamu. Setelah kamu selesai makan, kita lanjutin lagi. Silakan. Enggak, aku mau makan. Aku mau makan. Makanannya ada belatungnya. Aku nggak mau keracunan. Aku takut. Naya tenang. Kamu ngomong apa sih? Makanan ini bersih, nggak ada belatung sama sekali. Nggak mungkin saya ngasih kamu makanan yang kotor, apalagi ada belatungnya. Aku ngaku aku salah. Aku yang udah buat anak-anak keracunan dan ibu sampai mati. Itu semua gara-gara aku ngaku salah. Aku nggak mau mati. Permisi Bu Astari. Sekar? Kamu kok bisa masuk? Oh, maaf Bu. Tadi pintunya soalnya terbuka. Jadi saya langsung masuk. Oke. Ayo silakan duduk. Apa tadi Sekar ketemu sama Bella? Kalau ketemu pasti mereka ribut. Bu Astari, saya kesini mau ngecek kesehatan Ibu ya. Saya mau cek darah untuk kolesterol, gula darah, sama asam urat. Iya. Sebenarnya kemarin tuh Tante ada hubungin kamu. Tante mau ngomong penting sama kamu. Kamu denger kan? Waktu di depan salon teman Tante tuh bicara. Kalau emang kamu denger, Tante mohon sama kamu jangan cerita ke siapapun, khususnya ke Satria ya. Iya Bu Astari, saya janji. Apa maksud omongan Mama tadi, Mah? Apa yang nggak boleh aku tahu? Mah, ada apa sih sebenarnya? Coba jujur sama aku, Mah. Jangan terlalu banyak merahasiakan sesuatu dari aku, Mah. Kalau Mama begini terus, maaf, Mah. Aku ragu untuk percaya sama Mama, walaupun Mama ibu kandung aku sendiri. Aku ini kan anak Mama. Gak seharusnya banyak rahasia yang Mama sembunyiin. Mas Satria, lebih baik Mas Satria bicarain baik-baik sama Bu Astari, Mas. Karena biar gimana pun, Bu Astari ini kan mamanya Mas Satria. Bicaranya baik-baik ya. Kalau gitu saya pamit dulu. Permisi ya Bu Astari. Satria,
dengerin mama dulu. Maksud mama nggak kayak gitu. Maksud mama tuh, mama menyuruh Sukar untuk tidak cerita sama kamu tentang masa lalu mama yang hidup susah dan menikah sama papa kamu. Mama nggak mau kalau kamu tahu nanti kamu sakit hati dan sedih, Sat. Itu aja kok. Ma, maaf kalau aku masang prasangka buruk ke mama. Karena menurut aku juga nggak baik mama simpen dan mama pendam terus kayak gini. Mama harus berdamai sama masa lalu mama yang kelam itu. Mau sampai kapan mau bawa terus itu? Percayalah, Ma. Seburuk apapun mama, aku bangga kok. Oh ya, Sat. Kamu mau nggak? Kamu berhenti jadi polisi, terus kamu menerusi bisnis keluarga kita. Karena mama bingung. Mama nggak punya siapa-siapa selain kamu. Mama nggak mau bisnis keluarga kita ini hancur, Sat. Maaf. Sampai kapanpun aku nggak akan tinggalin profesiku. Karena menjadi seorang polisi adalah cita-citaku dari kecil, Ma. Impian aku. Bahkan aku bisa bilang panggilan jiwa aku. Atau gini aja, Sat. Kamu nikah sama Bella ya secepatnya. Karena cuma Bella yang bisa membantu mempertahankan aset mama. Karena hanya Satria yang bisa jadi perpanjangan tangan aku buat balas dendam ini. Dan hanya Satria yang bisa ngebalas kehancuran hidup kami di masa lalu. Aku bener-bener gak tahu kenapa mama sangat obsesif ke Bella. Apa iya hanya karena harta? Aku ngerasa mama udah nutupin sesuatu yang besar dari aku. Tapi aku gak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Dan saat ini, aku jelas gak cinta sama Bella. Tapi demi obsesi mama, apa aku harus korbanin perasaan aku?